Pemerintah pada saat kita meluncurkan tes seleksi ini untuk semua guru honorer se-Indonesia, kita memberlakukan beberapa kebijakan afirmasi. Yang sebelumnya sudah kami umumkan adalah kami memberikan 100% tambahan nilai bagi yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Bagi yang usia di atas 35 tahun, kita memberikan 15% tambahan nilai karena kami menghargai pengalaman. Pengalaman itu dan masa pengabdian itu adalah ilmu. Ketiga, untuk penyandang disabilitas, kami memberikan nilai tambahan sebesar 10%, dan untuk guru honorer THK 2, kami memberikan tambahan nilai sebesar 10%. Selama proses setelah seleksi mulai berjalan, dan kami menampung berbagai macam aspirasi dari guru-guru honorer yang telah melalui tesnya, saya sangat bahagia bahwa Panselnas telah berhasil memberikan afirmasi tambahan di atas itu. Dan itu ada dua elemen. Yang pertama adalah bagi guru-guru dengan usia di atas 50 tahun, kita memutuskan dan Panselnas memutuskan untuk memberikan 100% jumlah nilai tambahan dari kompetensi teknisnya. Jadi untuk yang usia 50 tahun, otomatis diberikan dari sisi nilai kompetensinya 100%. Dan juga untuk yang usia di atas 50 tahun, kita memberikan nilai tambahan 10% dari aspek manajerial sosiokulturalnya dari nilainya. Jadi ini adalah merupakan suatu kabar gembira bagi yang usia di atas 50 tahun. Kita ingin sekali mengapresiasi pengabdian para guru-guru honorer yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi dan pengalaman mereka patut dinilai. Dan satunya lagi, untuk semua peserta seleksi, kami dan Panselnas telah memutuskan untuk memberikan tambahan nilai 10% lagi dari nilai maksimal kompetensi teknis. Jadi banyak sekali guru-guru honorer menilai dan menyuarakan aspirasinya ke saya setelah saya datangin di berbagai macam daerah bahwa nilai kompetensi teknisnya ini cukup sulit tesnya. Jadi kami dan Panselnas telah memutuskan untuk memberikan tambahan afirmasi bonus poin 10% untuk bagian kompetensi dari tesnya. Berikut. Jadi dengan sangat bahagia, saya mengumumkan pada ronde pertama ini, dan jangan lupa, masih ada ronde kedua dan ketiga di tahun 2021, dan tahun depan pun akan ada ronde-ronde lagi. Tapi di ronde pertama saja, dari 322.665 formasi yang dilamar oleh guru, 173.329 formasi tersebut telah terpenuhi. Jadinya, dengan ronde pertama, baru saja ronde pertama dari ini, 173.329 guru honorer akan diangkat menjadi P3K. Ini artinya dari formasi yang dilamar, 53,7% dari formasi tersebut dipenuhi. Ya, saya ingin mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada yang 173.329 guru-guru honorer yang sekarang sudah mendapatkan formasi dan akan diangkat menjadi P3K. Ya, ini merupakan angka yang salah satu angka terbesar. Jadi ini adalah hari historis untuk kita semua. Dan ini baru ronde pertama. Ronde kedua akan dilaksanakan di tahun ini dan ada ronde ketiga lagi di tahun ini. Jadinya ini baru awal saja daripada proses pengangkatan P3K ini. Berikut. Dan bagi yang tidak lolos passing grade dan tidak lolos dan formasi, jangan khawatir karena bisa mengambil tesnya lagi di tahun ini kalau mau, tapi kalau butuh waktu untuk belajar lebih lama, bisa juga untuk tahun depan. Jadinya setiap guru honorer diberikan 3 kesempatan mengambil tes seleksi, ya, jadinya bisa memberikan jangka waktu untuk belajar lagi dan mencoba lagi untuk mendapatkan. Nah, bagi guru-guru honorer yang lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi, dalam ronde kedua dan ronde ketiga akan ada optimalisasi formasi di mana kita akan membantu dan mendukung guru-guru tersebut menemukan posisi dan lowongan formasi. Jadi jangan khawatir, ada beberapa guru cukup besar angkanya yang lolos passing grade tapi saat ini belum
bisa dapat formasinya, dan itu yang akan kami pandu dan dukung untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan terbaik untuk mendapatkan formasi yang ada. Ya, seperti yang saya bilang tadi, masih ada ronde kedua, ronde ketiga. Bagi yang sudah lolos passing grade, bagi guru-guru honorer yang sudah lolos passing grade, mereka punya opsi. Mereka bisa mengikuti registrasi ronde kedua dan ronde ketiga tanpa mengambil tesnya ulang. Tetapi kalau mereka ingin mencoba mendapatkan angka yang lebih tinggi, itu juga diperbolehkan. Mereka boleh mengambil tesnya lagi untuk punya kesempatan mendapatkan angka yang lebih tinggi lagi, sehingga ranking mereka di dalam seleksi formasi menjadi lebih tinggi. Jadi itu adalah opsi bagi yang lolos passing grade. Tapi kalau dia sudah percaya diri dengan angka sebelumnya dan ingin ikut registrasi ronde kedua, dia tidak perlu mengambil tes seleksi lagi. Ya, itu adalah keputusan dari masing-masing guru honorer. Berikut, sekali lagi,